Hai teman-teman pejuang CPNS 2020. Sekarang kita akan membahas tentang Nawacita, RPJMN 2015-2019 dan juga visi misi Kemenkes. Jadi berdasarkan FR yang ujian hari ini, ternyata RPJMN ini yang keluar bukan yang terbaru tapi justru yang lama. Nah, karena itu hari ini kita akan membahas lebih detail tentang RPJMN yang lama. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa support channel kita dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, jadi saya mengambil materi ini dari buku Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang berdasarkan Kemenkes dan juga diambil dari website Kemenkes. Yang pertama adalah tentang Nawacita. Nah, kalau Nawacita saya yakin teman-teman pasti sudah mempelajari semua. Dari Nawacita ini yang berhubungan dengan kesehatan itu adalah Nawacita nomor 5. Yang bunyinya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian kita bicara tentang arah kebijakan dan strategi nasional. Jadi sebenarnya RPJMN itu merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005-2025. Target kita di tahun 2025 itu disebut dengan program Indonesia Sehat ya, Indonesia Sehat 2025. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah Republik Indonesia. Nah, sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai di tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Jadi, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi itu dilakukan dengan upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk mencapai ini maka dibutuhkan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dari sasaran tadi, ada beberapa indikator untuk menilai ketercapaian dari RPJMN di tahun 2015-2019. Yang pertama adalah indikator untuk sasaran meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. Ada angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi kurang gizi, dan prevalensi stunting. Diharapkan semuanya menurun. Kemudian untuk indikator meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, di situ ada upaya penurunan prevalensi penyakit tuberkulosis, prevalensi HIV, kemudian eliminasi malaria, prevalensi tekanan darah tinggi, obesitas, dan merokok. Kemudian untuk indikator yang ketiga, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan. Di sini diharapkan ada jumlah puskesmas yang sudah memiliki sertifikat akreditasi diharapkan meningkat. Kemudian jumlah kabupaten yang memiliki RSUD terakreditasi juga meningkat harapannya. Kemudian presentasi kabupaten kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap juga meningkat. Kemudian sasaran yang keempat, meningkatkan perlindungan finansial dan ketersediaan penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan. Nah, di sini diharapkan persentase peningkatan kepesertaan SJSN kesehatan, kemudian jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan,
persentase rumah sakit kabupaten kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis, persentase kesediaan obat dan vaksin di puskes, serta persentase obat yang memenuhi syarat. Ini adalah indikatornya. Kemudian apa sih kebijakan pembangunan kesehatan kita berdasarkan RPJMN yang 2015-2019? Kebijakan pembangunan kesehatan kita difokuskan pada upaya penguatan kesehatan dasar yang berkualitas, terutama dengan melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, dan rujukan yang didukung oleh penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Jadi, poin utamanya di sini adalah meningkatkan upaya kesehatan dasar atau yang primer, kemudian meningkatkan jaminan kesehatan, meningkatkan akses dan mutu pelayanan, dan juga sistem rujukan. Dan kesemuanya ini didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Nah, tadi ketika kita bicara tentang upaya untuk peningkatan akses ya dan juga sistem kesehatan, maka dibuatlah Kartu Indonesia Sehat. Nah, Kartu Indonesia Sehat ini merupakan salah satu sasaran utama untuk mendorong reformasi sektor kesehatan, yang tujuannya adalah untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Jadi kalau ada Kartu Indonesia Sehat, diharapkan akses dan mutu pelayanannya bisa meningkat. Kemudian, strategi pembangunan kesehatan. Di sini total ada 12 strategi pembangunan kesehatan di tahun 2015 sampai 2019. Kalian bisa baca sendiri di sini 12 strateginya. Kemudian kalau ditanya apa sih arah kebijakan Kemenkes di tahun 2015 dan 2019? Arah kebijakannya ada 3. Yang pertama adalah penguatan pelayanan kesehatan primer di puskesmas. Jadi puskes itu menjadi salah satu target utama. Kemudian yang kedua, karena tadi kan dibilangnya penguatannya di sistem pelayanan kesehatan primer ya, maka itu adalah puskesmas. Kemudian yang kedua, penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia. Jadi continuum of care, artinya pelayanan itu dilakukan dari dia baru lahir sampai ke lansia. Kemudian yang ketiga adalah intervensi berbasis risiko kesehatan atau health risk. Jadi kalau misalnya pada kelompok balita, berarti masalah utamanya di situ adalah misalnya stunting. Kalau pada ibu hamil, masalah utamanya apa? Jadi spesifik per tadi mengikuti siklus hidup itu spesifiknya apa, detailnya apa, itu juga termasuk dalam salah satu arah kebijakan. Kemudian, nah ini yang pertama. Kita bahas satu-satu dari 3 tadi. Yang pertama adalah penguatan pelayanan kesehatan primer. Tadi kita bicara bahwa pelayanan kesehatan primer itu adalah puskesmas. Nah, di sini puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan melalui 4 jenis upaya. Yang pertama adalah upaya meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan upaya kesehatan perseorangan. Dan yang keempat, memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Untuk menguatkan 3 fungsi tersebut, maka perlu dilakukan revitalisasi puskesmas. Nah, ini yang keluar ya di FR hari ini. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk revitalisasi puskesmas? Yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia di puskesmas. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas. Yang ketiga, meningkatkan pembiayaan. Yang keempat, meningkatkan sistem informasi puskesmas. Dan yang kelima, pelaksanaan akreditasi puskesmas. Peningkatan sumber daya manusia di puskes itu diutamakan untuk 5 jenis tenaga kesehatan. Yang pertama adalah tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan analis kesehatan. Nah, untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer dan untuk memenuhi 5 jenis sumber daya kesehatan utama ini, maka dibuatlah program oleh pemerintah yang disebut dengan Program Nusantara Sehat. Tujuan program ini adalah untuk menempatkan tenaga kesehatan secara berkelompok atau secara tim, ya, jadi tidak sendiri-sendiri, tapi secara berkelompok, secara tim di tingkat layanan kesehatan primer. Nah, kemudian di sini tadi ada kita bilang salah satu upayanya adalah untuk memperbaiki pelayanan di puskesmas. Nah, di sini yang diperbaiki yang pertama adalah kemampuan manajemen puskesmas, kemudian kemampuan pembiayaan puskesmas,
pengembangan sistem informasi kesehatan di puskesmas, dan pelaksanaan akreditasi puskesmas. Lalu, itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan atau continuum of care. Pelayanan ini dilaksanakan dengan upaya peningkatan cakupan mutu dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja, dan usia lanjut. Jadi semua tingkatan kehidupan itu ada pendekatan yang dilakukan, pendekatan kesehatan dalam konteks ini ya. Kemudian intervensi berbasis risiko kesehatan. Ini adalah program-program yang khusus dibuat untuk menangani masalah-masalah kesehatan pada bayi, balita, lansia, ibu hamil, pengungsi, keluarga miskin, kelompok berisiko, serta masyarakat daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah dengan berbagai masalah kesehatan. Jadi ini yang lebih spesifik. Kalau tadi kan secara umum, ini lebih spesifik. Misalnya masalah utama di ibu hamil di Indonesia tuh apa? Nah, dibuatlah program. Masalah utama pada daerah kelompok miskin misalnya stunting. Nah, apa tuh programnya? Itu maksudnya sebagai intervensi berbasis risiko. Ini untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005 sampai 2025 adalah yang pertama, pembangunan nasional berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan daerah, pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Nah, ini sempat keluar di FRSKB tahun lalu, tapi saya nggak tahu nih yang tahun ini ada keluar apa enggak. Kemarin itu ditanyakan program generik Kemenkes. Jadi program generik Kemenkes itu ada 4. Yang pertama adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Yang kedua adalah program penguatan pelaksanaan JKN dan KIS. Yang ketiga adalah program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan. Yang keempat adalah program penelitian dan pengembangan kesehatan. Sedangkan program teknisnya adalah yang pertama program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak, yang kedua program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, yang ketiga adalah program pembinaan upaya kesehatan, yang keempat adalah program kefarmasian dan alat kesehatan, yang kelima program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, itu tadi adalah beberapa hal terkait rencana pembangunan kesehatan jangka menengah dan juga jangka panjang. Kemudian kita berikutnya masuk ke visi dan misi Kemenkes. Dalam Renstra 2015-2019, ini saya dapatkan di web dan di Renstra, dikatakan bahwa tidak ada visi misi Kemenkes, tapi visi misi Kemenkes itu mengikuti visi dan misi Presiden. Jadi kalau ditanya visinya Kemenkes, yaitu visinya Presiden di tahun 2015-2019, yaitu yang pertama visinya adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misinya, jadi dari visi itu diwujudkan dalam 7 misi pembangunan. Ada 7 visi pembangunan ya di sini. Silakan dibaca, dan ada agenda prioritas yang disebut dengan nawacita. Jadi kalau di web Kemenkes dikatakan bahwa misi pembangunan itu berbeda dengan nawacita. Jadi nawacita itu adalah program prioritas, sedangkan misi pembangunan itu adalah turunan dari visi gitu ya. Di web Kemenkes tertulis seperti itu. Nah, berdasarkan nawacita yang sudah disusun oleh Presiden, ada 2 tujuan Kementerian Kesehatan di tahun 2015-2019, yaitu yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pendekatan siklus hidup. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Nah, kalau tadi adalah sasaran pembangunan kesehatan, yang ini adalah sasaran strategis Kemenkes ya. Ini diambil dari RPJMN-nya Kemenkes. Jadi dibedakan antara sasaran pembangunan kesehatan dengan sasaran strategis Kemenkes. Kalau yang tadi di depan itu adalah sasaran pembangunan kesehatan. Nah, sedangkan ini adalah sasaran strategis Kemenkes ya.
Ada beberapa sasaran. Yang pertama adalah meningkatnya kesehatan masyarakat. Ya, ada 3 hal yang ingin dicapai di situ, dari persalinan di Vaskes, menurunkan ibu KEK, dan juga meningkatkan persentase kebijakan PHBS di tiap kabupaten dan kota. Kemudian meningkatnya pengendalian penyakit, ini berhubungan dengan kualitas kesehatan lingkungan, penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, kemudian kemampuan untuk melakukan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan kesehatan, kemudian menurunnya prevalensi merokok. Kemudian yang ketiga, meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai. Salah satunya adalah peningkatan jumlah puskes, ya. Kemudian dengan catatan puskes yang terakreditasi dan juga RSUD yang terakreditasi. Yang keempat, meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Ketersediaan ini berhubungan dengan ketersediaan obat dan vaksin di puskes, kemudian bahan baku obat, dan juga presentasi produk alat kesehatan dan PKRT. Kemudian yang kelima, sasaran peningkatan jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan. Jadi, puskes itu katanya minimal harus memiliki 5 tenaga kesehatan. Kemudian, paling tidak rumah sakit kelas C itu memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya diharapkan mencapai 56.910 orang. Sasaran keenam, meningkatnya sinergitas antara kementerian atau lembaga dengan sasaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan. Yang B, meningkatnya persentase kabupaten kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM. Lalu yang ketujuh, meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan di luar negeri. Jadi diharapkan kita mulai memanfaatkan CSR, kemudian ada organisasi kemasyarakatan yang mendukung kesehatan, ada kesepakatan kesehatan dengan luar negeri. Kemudian yang 8, meningkatkan integrasi perencanaan, pembimbingan teknis, dan pemantauan evaluasi dengan sasaran yang dicapai. Pertama adalah jumlah provinsi yang memiliki rencana 5 tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi seluruh provinsi, 34 provinsi. Kemudian jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu hingga 100 rekomendasi. Kemudian yang ke-9, meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan dengan sasaran harapannya penelitian yang sudah didaftarkan di HKI hingga 35, kemudian jumlah rekomendasi kebijakan itu meningkat, jumlah riset kesehatan nasional juga akan diharapkan meningkat. Kemudian yang ke-10, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran persentase satuan kerja yang dilakukan audit dengan kerugian negara kurang dari sama dengan 1% sebesar 100%, jadi jangan sampai rugi gitu ya. Kemudian yang ke-11, meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan dengan sasaran meningkatnya persentase pejabat struktural, kemudian meningkatnya persentase pegawai kementerian dengan kinerja baik. Yang nomor 12, meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi dengan sasaran yang akan dicapai, meningkatnya persentase kabupaten kota yang melaporkan data kesehatan prioritas, persentase tersedianya jaringan komunikasi data untuk akses pelayanan e-health atau e-kesehatan hingga sebesar 50%. Nah, itu tadi adalah materi-materinya. Oke, untuk visi misi Kemenkes, ingat ternyata yang keluar bukan yang baru ya, jadi pakai yang lama. Kemudian untuk RPJMN juga pakai yang lama. Kalau untuk rencana pembangunan jangka panjangnya masih sama dengan yang dulu, karena itu kan visi misinya dari 2005 sampai 2025. Jadi masih dipakai. Jadi intinya yang berubah adalah yang keluar, bukan yang berubah. Maksudnya yang keluar itu adalah yang lama ya. Jadi teman-teman pelajari yang lama. Oke, kalau kita ngelihat FR sepertinya hampir 90% sudah dipelajari dan itu ada di modul-modul kita buat teman-teman yang udah ikut bimbel. Jadi ada modul SKB Kesehatan Umum dan modul SKB Bidan, itu banyak soal yang keluar dari sana. Buat teman-teman yang belum punya, kalian bisa pesan melalui nomor WhatsApp atau Instagram yang sudah tertera di layar.
Terima kasih.